أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita yang membahas mengenai kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Al-Habsyi, dan nanti kita akan sedikit memberikan beberapa tambahan dari yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qawaidul aqaidi. Pada permasalahan kali ini kita akan membahas mengenai kaedah-kaedah akidah, ya, artinya pokok-pokok ya atau dasar-dasar fondasi dari akidah Islamiyah. Jadi akidah Islam itu apa saja atau bagaimana sih fondasinya ya, atau bagaimana pokok-pokok ajarannya seperti itu. Wa aslul imani, asal dari keimanan ya, atau hakikatuhu ya, hakikat dari keimanan. Jadi seseorang itu dianggap atau dikatakan telah beriman itu ketika bagaimana seperti itu. Anta ataqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la syibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Jadi di sini nanti beliau ingin menyampaikan bahwasanya orang yang beriman harus memiliki keyakinan-keyakinan terhadap hal-hal yang akan beliau sampaikan nantinya. Nah, ketika seseorang telah memiliki keyakinan-keyakinan ini, maka dia telah mendapatkan keimanan itu. Namun kalau masih ada keraguan sedikit saja dalam hal-hal yang apa yang akan beliau sebutkan, maka pertanyaannya adalah apakah dia sudah benar-benar beriman, atau mungkin dia belum tahu mengenai apa yang harus dia ketahui atau imani tersebut. Ya. Dan kalau katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya waslul imani itu sebenarnya adalah satu kata yang sangat ringkas, yaitu at-tasdiq. Ya. Jadi iman itu sebenarnya adalah membenarkan. Membenarkan apa? At-tasdiqu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan segala hal yang dibawa atau datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kan pada hakikatnya iman itu adalah mempercayai, ya kalau kita berbicara rukun iman ya, ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, Rasul, hari akhir, dan qada ya, qadar. Nah, itu semua kan datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya kita memiliki Tuhan yang sifatnya semacam ini, semacam ini, semacam ini. Ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki para malaikat, ya, mengutus para rasul, lalu memberikan atau menitipkan kitab-kitab, ya. Lalu ada hari nanti yang namanya hari akhir. Lalu semua hal yang telah terjadi ini merupakan ada peran qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu semua kan datang dari Nabi SAW. Ya, makanya hakikat dari iman itu adalah membenarkan segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Artinya, rukun iman itu datang dari Nabi, kita meyakini dan membenarkan rukun iman, maka secara otomatis kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sekaligus kita menjadi orang yang beriman. Nah, makanya hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu secara umum ya merupakan rukun iman yang sudah biasa kita hafal seperti itu. Ya. Tapi di sini Habib Al-Habsyi dia lebih merinci, ibaratnya tidak membuat nomor satu, dua, tiga, iman pertama, iman kedua, tiga, tapi iman yang pertama dirincikan langsung, nanti yang kedua langsung dirincikan bagaimana rinciannya, ketiga sampai ke keenam seperti itu. Ya. Jadi waslul imani secara rinci apa? Anta taqidah anallaha ta'ala, bahwasanya engkau meyakini. Jadi kalau kita ingin beriman, apa kita harus meyakini apa? Anallaha ta'ala, bahwasanya Allah itu bagaimana? Ya. Jadi tidak hanya sekedar percaya atau beriman kepada Allah, tapi harus mengimani, meyakini bahwasanya Allah itu seperti apa? Ya, seperti apa? Maujudun, Allah itu maha ada. Wa annahu ta'ala wahidun, Allah itu tunggal, ya, wahdaniyah. La syarikalah, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah, ya, fil uluhiyah kalau katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam ketuhanan, dalam mengatur urusan segala hal, ya, dalam mengatur dunia ini dan segala macamnya. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala mengurusnya sendiri. Ya, wala mithlalahu wala syibhalahu fis sifati wala fil af'al, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah, ya. Jangankan hanya
Jangankan mirip ya, mendekati saja tidak ada ya dalam urusan apa? Sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah ya, tidak ada ya sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dan Allah merupakan zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Khalaqas samawati wal arda. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Wa ta'ata wal ma'siyata. Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan juga. Ya, jadi ketaatan maupun kemaksiatan itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wasihata wassaqama. Kesehatan dan penyakit semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menciptakannya. Wa jami'al kauni wa ma fihi. Dan segala hal yang ada di alam semesta ini semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, ya. Allah yang menciptakan makhluk dan menciptakan amalan-amalan mereka, ya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah juga yang mengatur, menentukan, ya, mengukur seberapa banyak rezeki mereka dan seberapa lama ajal mereka, artinya berapa lama umur mereka di dunia ini. La tazid wa la tanqus. Dari ukuran yang Allah telah tetapkan itu, ya, qaddara tadi itu tidak akan bertambah meskipun sedikit. Artinya kalau sudah ditetapkan rezeki si fulan sekian, maka fulan akan mendapatkan sekian. Ya, tidak akan berlebih sedikit pun. Ya, mas. Begitupun kalau sudah ditetapkan sekian, tidak juga akan berkurang meskipun sedikit. Ya, dari segi rezeki tidak akan bertambah dan berkurang karena sudah ditetapkan oleh Allah. Begitupun dengan dari segi ajal umur, ya, batas usia kita. Ya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya, kalau ajal sudah datang, sedikit saja tidak bisa dilambatkan dan sedikit saja tidak bisa dimajukan seperti itu, ya. Nah, ini ada sedikit hal yang perlu kita tekankan ya. Tadi kan kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu khalaqat ta'ata wal ma'siyah. Allah menciptakan ketaatan dan menciptakan kemaksiatan. Allah juga menciptakan khalaqa a'mala al-khalqi, seperti itu, menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Nah, apakah kemudian kalau kita bermaksiat itu merupakan takdir dari Allah? Ya. Nah, ini perlu kita luruskan pemahaman semacam ini. Ya, jadi ada dua kelompok besar nih yang saling berseberangan. Ada kelompok yang mengatakan bahwasanya kita semua ini murni di apa namanya dituntun, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian seperti halnya mengatur boneka, ya. Jadi kita ini seperti boneka yang apapun perbuatan kita diatur segala macam apa namanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kutub sebaliknya yang mana manusia punya hak prerogatif penuh yang untuk menentukan sendiri apapun. Ya, Allah tidak punya kuasa untuk menentukan apapun dari diri kita. Nah, ini dua hal kutub yang sangat berlawanan ya, yang biasa kita kenal dengan akidah Jabariyah dan Qadariyah ini. Nah, di mana letaknya akidah Asy'ariyah di tengah-tengah di antara keduanya. Jadi, yang menciptakan ketaatan, yang menciptakan kemaksiatan, ya, yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya kasab, kita punya usaha untuk memilih ya atau memiliki ikhtiar ya untuk memilih mana yang akan kita lakukan. Artinya begini, Allah telah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Ya, jadi sudah ada barangnya. Nah, tapi barang ini kita yang menentukan mau memilih taat atau memilih maksiat. Kalau kita memilih taat, maka Allah jadikan atau ciptakan taat itu. Ya, kalau kita memilih maksiat, maka Allah jadikan dan ciptakan maksiat itu untuk kita. Ya, karena pilihan kita. Ya, jadi ada apa namanya Allah peran yang menciptakan taat dan maksiat dan menjadikannya ketika kita memilih salah satu dari keduanya, dan ada pula sesuatu dari diri kita yang memilih satu atau dua, dan apa yang kita pilih itu sudah dijadikan oleh Allah itu pasti sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah di zaman azali seperti itu. Jadi kita harus meluruskan permasalahan akidah ini yang nanti insya Allah akan kita kaji panjang lebar dalam permasalahan ilmu akidah. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan tidaklah sesuatu itu ada, sesuatu itu terjadi kecuali pasti sudah ada qadanya Allah, qadarnya Allah dan iradahnya Allah. Karena sesuai dengan qada ya, ilmu Allah di zaman azali dan qadarnya Allah yaitu terjadinya ijadnya menjadikannya hal yang qada tadi di saat ini wa iradatihi dan kehendaknya Allah yang juga azali seperti itu. Jadi apapun semuanya ini sudah ada dalam ilmu Allah, iradahnya Allah, ya. Lalu nanti Allah akan jadikan itu di saat yang sesuai yang disebut dengan istilahnya qadar seperti itu. Wa ta'ala, dan kita juga mesti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun, maha hidup, ya. Alimun, yang maha mengetahui segala hal, muridun,
yang maha berkehendak, qadirun. Allah juga maha berkuasa, mutakallimun, maha berfirman, sami'un, maha mendengar, dan basirun, maha melihat. Nah, ini kalau kita kumpulkan kan sebenarnya merupakan sifat-sifat Allah yang 20. Itu cuman dalam bentuk yang tidak dinomori, gitu, tapi disebutkan secara lurus saja, mengalir saja seperti itu. Kalau kita kumpulkan semuanya menjadi akidah atau sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi ilmunya Allah itu tidak hanya yang zahir saja sebagaimana ilmunya kita, tetapi Allah mengetahui juga apa? Kha'inatal a'yuni, mata yang berkhianat. Mata kita ini kan kalau dipakai untuk sesuatu yang dalam tanda kutip maksiat, kita kan maksudnya nggak ada yang tahu kan kalau mata kita sedang melihat sesuatu yang maksiat. Tapi Allah tahu kalau mata kita ini digunakan untuk sesuatu yang maksiat, kan? Kalau kita misalkan melihat sesuatu yang diharamkan, ya mungkin orang di sekitar kita kan nggak tahu kita sedang melihat itu. Tapi Allah, karena kita yang tahu karena kita yang lihat, gitu kan? Tapi Allah SWT mengetahui semua hal itu. Wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan dalam hati. Nah, manusia hanya bisa menilai sesuatu yang tampak saja, tetapi apa yang dalam hati seseorang kan nggak tahu manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya juga. Wa ya'lamu sirra, Allah mengetahui juga setiap rahasia kita. Jadi kalau kita merahasiakan sesuatu, orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu, Allah tetap tahu akan hal itu. Wa akhfa, ya. Dan apa yang lebih tersembunyi dari itu Allah juga pasti akan tahu. Jadi kalau eh, mata yang berkhianat, ya, atau mata yang bermaksiat, apa yang disembunyikan di dalam hati kita, sebuah rahasia yang tidak diketahui orang banyak, ya. Apapun lagi akhfa, sesuatu yang lebih tersembunyi daripada hal itu, Allah tetap mengetahui semuanya. Khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar. Dialah yang maha esa dan maha perkasa, seperti itu. Wa annahu ta'ala, dan kita juga meyakini, harus meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'atsa sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai rasul kepada, atau sebagai utusan, sebagai pembawa kabar gembira dan kabar peringatan, ya, basyira wa nadhira kepada jami'il khalqi, seluruh makhluk, seperti itu. Tujuannya apa? Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka, ya. Walitakmili ma'ashim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka nanti di akhirat kelak, seperti itu. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Kita juga harus meyakini bahwasanya para nabi dan para rasul, ya, terkhusus dalam kasusnya saat ini adalah Nabi Muhammad SAW, itu dititipkan oleh Allah sebuah mukjizat, ya, namanya saja mukjizah dari kata ajiz, ya, lemah. Jadi ajaza itu melemahkan. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang tampak dari para nabi dan rasul, ya, khariqul adah, di luar kebiasaan manusia biasa, dan tujuannya adalah untuk melemahkan mereka yang menentang dakwah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau para nabi dan rasul. Wa nahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Nah, tadi setelah dijelaskan kita harus meyakini atau beriman kepada Allah, lalu beriman dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, lalu kita juga harus beriman dan meyakini bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Nah, saat ini dilanjutkan, kita juga harus meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul, ya, terkhusus Nabi Muhammad pada konteksnya saat ini, memiliki juga sifat-sifat wajib yang nanti dijabarkan secara rinci oleh beliau, ya. Shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu pasti jujur menyampaikan segalanya yang diberitakan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu atau mewahyukan sesuatu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita sebagaimana adanya, tidak menyembunyikan sesuatu pun, dan tidak pula berdusta dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa diantaranya? Minas sirati wal mizani wal haudi wa ghairi dzalika min umuril akhirati. Ya. Ini kan yang dicontohkan adalah beberapa hal yang mungkin kita dalam artian belum bisa melihatnya langsung saat ini. Ya, kita cuma bisa meyakininya saja karena datang dari Rasulullah SAW. Kita kan belum tahu jadi sirat itu nanti seperti apa bentuknya, atau mizan itu nanti timbangan kita itu akan ditimbang semacam apa, haud, telaga itu nanti bentuknya seperti apa, ya. Wal barzakh, ya, barzakh itu adalah tempat di antara dunia dan di akhirat, ya. Ma bainad dunya wal akhirah min waqtil maut ilal ba'ts, ya, katanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Barzakh itu adalah tempat di antara dunia dan akhirat, ya, yang dimulai sejak kematian kita. Jadi kalau kita mati langsung pindah ke alam barzakh sampai nanti kita dibangkitkan, itu kita selesai alam barzakh pindah ke alam
akhirat. Jadi alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Barzakh itu min waqtil maut, dari sejak kematian ilal ba'ats, sampai ke dibangkitkan nanti di mahsyar, seperti itu. Nah, kita kan belum tahu alam barzakh ini seperti apa. Kita harus mati dulu gitu, atau harus meninggal dulu baru kita tahu barzakh itu seperti apa. Artinya di sini dituntut keyakinan kita. Apakah kita yakin dengan sesuatu yang belum kita rasakan, belum kita yakini, atau belum kita lihat secara langsung? Nah, itulah bentuk keimanan kita. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, ya kita kalau kita langsung lihat, ya tentu kita bisa lebih yakin. Tapi kalau seandainya kita belum lihat, apakah kita yakin? Nah, di situ diuji keyakinan kita. Kalau kita benar-benar yakin tanpa melihat pun, kita pasti percaya bahwa hal-hal semacam itu ada. Seperti itu. Ya, wa min su'alil malaka ini, begitu pun nanti di kubur, ya, malaikat munkar dan nakir akan bertanya kepada kita, ya, man rabbuka wa man nabiyuka, dan lain sebagainya. Wa azabil qabri wa na'imihi. Kita juga harus meyakini bahwasanya nanti akan ada juga yang namanya azab kubur dan nikmat kubur, seperti itu kan, ya. Azab kubur itu nanti akan nikmat kubur akan dirasakan oleh jisim kita dan roh kita sekaligus, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun. Nah, ini juga setelah percaya kepada Allah, ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, lalu selanjutnya iman kepada kitab. Dan wa annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita, ya, kepada para nabi dan para rasul, itu hakun, semuanya hak, benar, seperti itu. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya. Jadi Al-Qur'an itu bukan karangannya Nabi Muhammad, ya. Begitupun dengan kitab-kitab yang lain, bukan karangannya para nabi dan rasul, tapi memang diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, ya, diturunkan oleh Allah kepada mereka para nabi dan rasul, dan mereka para nabi dan rasul menyampaikannya kepada kita, seperti itu. Nah, kalau kita mencari dalam beberapa riwayat, ya, kita akan menemukan beberapa riwayat, diantaranya yang mengatakan bahwasanya jumlah kitab-kitab itu totalnya ada 114. Ada yang mengatakan 114, ya. 50 kepada Syith, ya, 30 kepada Idris, 20 kepada Ibrahim, ya, lalu 10 dipertentangkan, ada yang mengatakan kepada Adam, atau 10-nya ini kepada Musa, dan sisanya 4 yang sudah kita ketahui bersama, ya. Taurat kepada Nabi Musa, lalu Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman untuk saat ini kita tidak perlu, atau bahkan kita tidak perlu sama sekali memang mendetailkan harus mengetahui 114 juga itu. Karena itu juga perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 104 juga, kan. Bahkan kalau dalam syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab lain, dalam syarahnya yang lain itu menyebutkan 104, gitu kan. Di sini nanti kalau dibaca syarah dari kitab ini 114, gitu kan. Nah, intinya adalah yang penting kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang banyak kepada para nabi dan para rasul. Jumlahnya wallahu alam, Allah yang hanya mengetahuinya. Dan wajib bagi kita secara tafsil mengetahui yang 4, ya. Eh, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, termasuk beberapa yang disebutkan seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, gitu. Nah, meskipun kita nggak tahu ini berapa jumlahnya, seperti itu, ya. Wal malaikata haqqun, kita juga mesti meyakini bahwasanya para malaikat itu hak. Jadi ada, Allah itu memiliki para malaikat, ya. Ajsamun nuraniyatun, ya. Malaikat itu kan merupakan makhluk yang terbentuk atau tercipta, yang jisimnya itu terdiri dari cahaya, itu kan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah melawan, ya, menolak, ya, atau mengingkari, durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Segala hal yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan oleh para malaikat ini, seperti itu. Wal jannata haqqun, kita juga harus meyakini bahwasanya surga itu benar, wan nar haqqun, benar adanya, neraka itu, wa jami' ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan segala yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya pasti benar. Jadi apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW semuanya benar. Malaikat ada, benar malaikat itu. Surga, neraka ada, benar, kita yakini semacam itu. Kalau kita bisa meyakini semua hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, artinya semua hal yang kita telah sampaikan tadi, maka insya Allah barulah dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman semacam itu. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita mengenai qawaidul aqaid, ya, fondasi-fondasi daripada akidah Islam, yang mana intinya semuanya adalah at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala hal yang
datang dari Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita himpun, kita simpulkan adalah pada rukun iman yang 6 itu. Jadi kan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang bernama Allah dengan sekian sifat-sifatnya. Ya, Rasulullah juga mengajarkan kita, menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah memiliki para malaikat, ya, dengan beberapa jumlah yang tidak kita ketahui secara pasti, tapi kita wajib mengetahui beberapa yang disebutkan mungkin dalam Al-Quran dan Sunnah, atau mungkin secara nama tidak disebutkan, tapi secara tugas disebutkan, seperti Hamalatul Arsh, ya. Malaikat yang bertugas untuk membawa arasy, itu kan tidak disebutkan namanya siapa, tapi tugasnya, gitu kan. Begitupun kita juga meyakini bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang jumlahnya tidak kita ketahui, namun secara rinci kita harus tahu 4 dan diturunkan kepada siapa. Lalu juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kepada kita semua yang untuk mendakwahkan, memberikan pemahaman kepada kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira yang jumlahnya juga tidak diketahui, meskipun dalam beberapa riwayat seperti riwayatnya Ibnu Hibban mengatakan ada yang jumlahnya itu 124.000 nabi dan 313 rasul, gitu kan. Tapi kalau kita cari beberapa riwayat lain ada yang mengatakan 224 juga, gitu kan, 224.000. Nah, artinya jumlah pasti tidak kita ketahui dan kita tidak wajib untuk mengetahui berapa jumlah pastinya, namun yang wajib kita untuk kita diketahui secara tafsir, secara rinci adalah 25 nabi dan rasul yang sudah kita hafal sekali, begitu seperti itu. Dan mungkin beberapa nabi dan para rasul yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Nah, adapun seseorang yang dikeragui atau belum dipastikan apakah dia nabi ataupun tidak, seperti misalkan Luqman, apakah Luqman itu yang disebutkan dalam Al-Quran bahkan menjadi nama surat itu merupakan nabi atau tidak. Nah, itu sekalipun kita mengingkari kenabian mereka, itu tidak hilang keimanan kita karena sifatnya yang belum dipastikan. Tapi kalau ke 25 nabi, ya 25 nabi yang sudah pasti merupakan nabi dan rasul itu kita ingkari salah satunya saja dari mereka, maka hilang keimanan dalam diri kita. Nah, begitupun juga kita harus meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang perihal alam barzakh, ya, alam setelah kehidupan kita. Lalu nanti setelah barzakh itu alam akhirat, ya. Ada yang namanya hisab, lalu mizan, sirat, ya, haud, lalu ada surga, neraka, semuanya itu benar. Meskipun kita belum merasakannya langsung, belum kita melihatnya langsung. Disitulah diuji keimanan kita. Dan yang terakhir, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya segala hal yang ada di alam ini, alam semesta ini sudah diatur oleh Allah SWT. Artinya sudah diketahui oleh Allah SWT menurut ilmunya Allah, sesuai dengan ilmunya Allah di zaman azali yang disebut dengan qadha, ya, dan terjadi dan tercipta memang sebagaimana adanya yang disebut dengan qadar. Jadi intinya adalah qawaidul aqidah itu adalah rukun iman yang 6 yang ditafsil yang dirincikan oleh Habib Al-Habsyi dalam kitabnya ini. Jadi kalau kita simpulkan secara garis besar ini ada 6 rukun iman itu. Tapi kalau secara rinci ya sebagaimana yang tadi kita telah bahas pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan kita mengenai sedikit pengantar kitab Ar-Risalatul Jami'ah mengenai akidah, pokok-pokok akidah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke pembahasan utama dari kitab ini, yaitu pembahasan fikih mengenai permasalahan taharah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.